Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, STS akan adain lagi pelatihan swing pendek STS ya di tanggal 16 Agustus di hari Minggu teman-teman. Nah bagi teman-teman semua yang pekerja ya, yang nggak bisa mantau market seharian, nah bisa kok teman-teman itu dapat profit dari dunia saham lewat metode swing yang akan kita ajarin di tanggal 16 nanti. Nah ini adalah salah satu rumus yang akan kita pelajari, yaitu rumus swing Sugiono teman-teman. Contoh nih Adi pernah muncul di harga 8.000. Guys ya, Adi sekarang harganya udah 9.200-an. Dan dari rumus itu muncul, teman-teman udah dapat profit sekitaran 14%. Lumayan ya guys ya. Nah selain teman-teman dapat rumus saham yang bisa dipakai seumur hidup, kalian juga akan dapat bonus rumus cara ngitung harga wajar. Nah nih guys ya, cara ngitung harga wajar. Contoh bridge nih ya, kita hitung harga wajarnya itu adalah di 1.762. Dan jangan sampai kelewat karena pelatihan ini hanya untuk 10 orang aja. Langsung buru-buru teman-teman untuk booking seat. Chat guys kontak di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, kali ini kita bahas tentang market hari ini dan penyebab ya. Penyebab IHSG hari ini tuh merah. Aduh, kelihatan banget ya muka gue makin hitam. Guys, sekarang itu saya lagi hobi berenang guys. Ya, hobi berenang di tempat-tempat panas ya. Karena kalau kita kan bisanya berenang kan siang ya. Jadi ya kena panas, tapi no problem lah ya. Malah eksotis ya kulitnya kayak gitu. Oke teman-teman ya, hari ini IHSG merah guys. Nah penyebab utamanya adalah karena MSCI ini bentar lagi akan pengumuman atau rebalancing, yaitu besok guys, tanggal 12 ya. Dan kalau di Indonesia itu berarti tanggal 13 pagi teman-teman, jam 4 kayak gitu. Nah jadi tentu aja ya, rebalancing besok itu kan kita masih di freeze ya. Kita itu masih di freeze guys. Indonesia itu masih di freeze, jadi nggak akan ada saham yang masuk. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah daftar saham ya yang masuk ke indeks MSCI Global Standard. Ada 11 guys. Nah, nggak akan ada saham lagi yang masuk di MSCI untuk saat ini karena masih di freeze. Tapi MSCI bisa ngeluarin saham yang udah ada di dalam. Kayak gitu ya, itu karena masalah yang dulu. Masih ingat nggak masalah yang dulu guys tentang free float yang ketua OJK dan ketua Bursa Efek yang dulu tuh, yang kayak Patrick itu pokoknya mukanya. Nah itulah yang menyebabkan IHSG itu di freeze di MSCI udah dari awal tahun ya. Nah jadi nggak akan ada saham yang masuk, tapi MSCI masih bisa ngeluarin. Nah kira-kira guys ya, kalau MSCI mau ngeluarin saham ya yang ada di sini, itu saham apa guys? Yang paling masuk akal kalau menurutku yaitu Goto guys. Nah Goto ini masih ada di nomor 8. Ini masih masuk ke MSCI guys, Goto. Masih ada di MSCI. Nah kalau mau keluar ya harusnya sih Goto. Kenapa? Alasannya Goto udah nggak liquid lagi, orang di 50. Di 50 gimana mau liquid? Kan nggak. Kalau misalnya ada saham yang dikeluarin, kemungkinan Goto sih guys ya. Atau mungkin Cepin dan UNTR guys. Mungkin ini guys ya. Nah ini, karena UNTR dan Cepin ini sahamnya sih di bawah ya kayak gitu. Tapi masih lebih oke lah, ini masih ada pergerakan yang nggak kayak saham Goto. Ya semoga aja kalau memang mau dikeluarin ya Goto aja, satu aja guys ya. Biar jadi 10 gitu ya, jangan ngeluarin 3. Nah kalau misalnya banyak yang dikeluarin tuh bahaya teman-teman ya. Ya asing kan jadi outnya banyak banget kayak gitu dari IHSG. Semoga aja ya guys, tapi saya nggak tahu guys. Semoga aja, tapi saya berharap nggak ada yang dikurangin lagi. Nah, terus Goto juga nggak keluar, semoga aja. Tapi kalau mau keluar ya satu aja Goto nggak apa-apa, kayak gitu maksudnya guys. Oke ya, di sini MSCI ya teman-teman ya. Ini ya, ini Adetchen jelas nggak ada ya. Nah, ini artinya MSCI besok ya. Saham yang keluar mungkin, saham yang keluar besok mungkin ada ya. Saya bilang tadi Goto, semoga Goto aja atau mungkin nggak ada kayak gitu. Nah, jadi tanggal efektif tanggal 31 Agustus. Jadi rebalancing-nya itu tanggal 12 ya. Atau tanggal 13 pagi kalau di Indonesia. Nah, untuk efektifnya tanggal 31 Agustus. Nah, ini guys. Yaitu yang diusahakan oleh bursa kita ya saat ini adalah pencabutan status freeze. Nah, pencabutan atau kebijakan freeze menjadi bagian penting dari perkembangan pasar modal Indonesia dari review kali ini. Nah, jadi ya teman-teman ya, yang ditunggu-tunggu investor sebenarnya yaitu pencabutan status freeze. Nah, kalau status freeze-nya dicabut teman-teman, nanti akan ada saham Indonesia yang masuk lagi ke MSCI. Walaupun ada yang masuk, ada yang keluar nggak masalah. Yang penting ada yang masuk, kayak gitu teman-teman, ada yang masuk yang baru, rolling kayak gitu kayak dulu. Dulu kan ada yang masuk, ada yang keluar kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang cuman keluar doang, nggak bisa masuk.
kayak gitu ya, jadi di-freeze. Nah, semoga aja guys ya besok freeze-nya tuh dicabut. Nah, kalau freeze-nya dicabut, saya yakin banget guys ya, IHSG bakal terbang guys. Nah, yang jadi masalah adalah, kebanyakan para analis teman-teman ya, itu Indonesia akan masih tetap di-freeze, ya. Malah justru banyak yang, menganalisa bahwa malah akan ada saham yang dikeluarin lagi dari MSCI dan masih di-freeze kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, itulah yang membuat market kita hari itu merah, teman-teman. Jadi orang-orang pada, "Wah, besok masih di-freeze, ada yang dikeluarin lagi." Waduh, keluar dululah daripada kayak gitu ya, bisa dipahami ya di sini ya, mereka keluar duluan, kayak gitu. Ya, itu guys ya, untuk Indonesia lagi ya masalahnya belum selesai teman-teman ya di sini. Kayak gitu seperti jadi, sebagai apa namanya, sebagai investor retail nih atau trader retail atau swing trader retail, kita itu harus ngapain sih kalau ada hal-hal yang seperti ini? Ya kalau saya sih yang udah ada sebagian punya posisi itu saya diemin aja teman-teman. Kenapa gini guys ya, walaupun saham yang kayak gini contoh, saya kasih contoh nih guys di sini ya. Nih walaupun misalnya United Tractor atau Cepin dikeluarin dari, atau mungkin BRMS gitu ya, dikeluarin dari, apa namanya, MSCI besok misalnya gitu ya. Ya teman-teman lihat dari fundamentalnya dulu, teman-teman. Kalau misalnya fundamentalnya bagus ya, dia bagi dividen fundamental bagus, labanya masih naik, perusahaannya nggak ada apa-apa, ya nggak masalah, tambah muatan aja kalau memang dia turun. Kayak gitu guys, tambah muatan aja. Nih, kasusnya sebenarnya kalau misalnya, saham yang dikeluarin dari MSCI Global Standard itu akan ada tekanan jual, guys. Memang asing kan punya porsi di sini, ya kan. Nah, kalau dia keluar dari MSCI otomatis asingnya yang pegang saham-saham ini yang dikeluarin nanti, itu akan keluar. Tapi guys ya, itu dalam jangka pendek aja. Kalau dalam jangka menengah dan jangka panjang, saya yakin kalau fundamental nggak ada masalah teman-teman ya, dia akan naik lagi kok. Apalagi kalau saham yang bagi dividen gede macam United Tractor nih. UNTR tuh dividennya gede guys, gede ya. Jadi kalau misalnya dia turun besok, ya dia bakal naik lagi ya gitu teman-teman. Jadi it's no problem sebenarnya teman-teman, MSCI ini. Nah terus, masalah yang berikutnya nih, selain dari, freeze tadi, masalah itu freeze. Semoga aja dicabut. Kalau nggak dicabut, ya itu yang membuat marketnya merah. Nah, selanjutnya adalah, ini ya, pengeluaran saham-saham yang lama nih dari MSCI. Semoga aja Goto doang atau nggak ada sama sekali yang dikeluarin besok ya. Nah, terus, yang selanjutnya adalah pengurangan bobot, teman-teman. Nah, ini ada isu bobotnya bakal dikurangin lagi. Nggak dikeluarin, tapi dikurangin. Contoh BCA, BRI, Mandiri, Telkom. Ini kan kemarin udah di pengurangan bobot ya yang kemarin ya, MSCI yang kemarin. Nah, takutnya BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, gitu ya, BNI gitu ya, dia dikurangin bobotnya, guys. Nah, kalau dikurangin bobotnya walaupun dia nggak dikeluarin dari MSCI Global Standard, tapi asingnya sebagian akan keluar karena bobotnya berkurang. Kayak gitu teman-teman, ya itulah yang ditakutkan. Makanya market sekarang tuh merah. Ya alangkah baiknya ya kalau sekarang sih wait and see dulu lah teman-teman. Apa namanya, sampai nanti kejelasan MSCI itu besok tuh gimana. Karena ini hanya spekulasi-spekulasi para analis aja teman-teman ya. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat pergerakan market hari ini yang merah kayak gitu ya, berarti banyak banget analis saham yang menganalisis MSCI itu besok masih negatif untuk apa namanya, pengumumannya, kayak gitu. Jadi masih ada yang dikeluarin, masih pengurangan bobot gitu ya, atau, mungkin freeze-nya masih tetap di-freeze kayak gitu, teman-teman, sampai pengumuman MSCI berikutnya. Nah, gimana teman-teman? Mendingan wait and see dulu sampai nanti tanggal 13, nanti pengumumannya kita akan bikinin video, guys, ya. Pokoknya siapin cash aja teman-teman ya. Kalau misalnya nanti, apa namanya, pengumumannya itu jelek gitu ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, ya teman-teman bisa share ke bawah saham-saham berfundamental bagus. Kayak gitu teman-teman ya, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.